Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Dian Pramita. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penanganan atau fase-fase pada akut miokard infark. Yang pertama adalah fase 1, yaitu antara 1 sampai 2 minggu. Fase ini yaitu fase inpatient atau saat pasien itu masih berada di rumah sakit. Untuk tujuan dari fase 1 ini yaitu untuk mempertahankan atau meningkatkan dari fungsi paru. Salah satunya yaitu vital capacity paru. Yang selanjutnya yaitu mengurangi nyeri dan spasme otot. Selanjutnya mencegah komplikasi dari bed rest dan mengembalikan fungsi jantung. Untuk intervensi yang bisa diberikan pada fase 1 ini yaitu breathing exercise. Gunanya di sini yaitu untuk mengurangi dari atelektasis, terus radang paru dan komplikasi paru lainnya. Untuk teknik breathing exercise yang digunakan yaitu breathing control, abdominal breathing, deep breathing exercise. Terus yang kedua yaitu latihan fisik. Latihan fisik ini meliputi yaitu latihan ROM, terus latihan aktif exercise atas dan bawah. Terus selanjutnya yaitu bisa diberikan dengan latihan ambulasi dan mobilisasi secara bertahap. Yang selanjutnya yaitu kita bisa memberikan dengan latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif ini bisa membantu mengeluarkan sekret yang ada di saluran dari pernapasan pasiennya. Untuk yang selanjutnya tidak lupa kita memberikan edukasi kepada pasien. Edukasi yang bisa diberikan yaitu tentang apa itu penyakit jantung, tanda dan gejalanya itu bagaimana, faktor resikonya itu bagaimana, manajemen nyerinya itu bagaimana, dan kegiatan apa yang bisa pasien tersebut lakukan setelah sembuh atau setelah di rumah. Yang pertama yaitu abdominal breathing. Tarik nafas dengan menggembungkan perut, terus hembuskan. Nah, betul. Tangan di sini. Ya, tarik nafas, bagus, hembuskan. Satu lagi, tarik nafas, hembuskan. Lagi, hembuskan. Nah, selanjutnya yaitu breathing exercise. Kembangkan ini ya, hembuskan. Yes. Terus selanjutnya yaitu mobilisasi piring mbak. Yes, duduk. Coba angkat. Sampai atas bu. Untuk selanjutnya yaitu fase kedua, yaitu pada minggu kedua dan ketiga saat pasien itu ada di rumah. Untuk program yang bisa diberikan yaitu yang pertama yaitu 6-minute walking test. Untuk selanjutnya yaitu stair climbing atau naik turun tangga, dan juga dengan lari-lari kecil atau dengan muscle strengthening-nya. Untuk durasinya bisa diberikan yaitu 2-3 kali per minggu. Untuk selanjutnya yaitu fase ketiga. Fase ketiga ini bisa kita berikan dengan strengthening dan endurance. Untuk strengtheningnya ini frekuensinya itu bisa diberikan 2-3 kali per minggu dengan intensitasnya itu 40-70% dan waktunya itu 20-60 menit dengan tipenya itu bisa continuous dan interval. Untuk yang selanjutnya yaitu endurance. Pada endurance ini frekuensinya 2-3 kali per minggu juga. Untuk intensitasnya itu tergantung dari bagiannya. Misalnya kita memberikan endurance pada bagian atas, berarti untuk intensitasnya adalah 30-40%. Untuk ini setnya yaitu 2-4 kali. Terus yang untuk bagian bawahnya itu sekitar 50-60% dengan 10-15 kali repetisi. Misalnya contoh aktivitasnya yang bisa kita berikan yaitu berjalan cepat, berenang, bersepeda. Sebelum dan sesudah latihan itu harus selalu kita monitor dari nadi, tekanan darah, respirasi rate dari pasiennya untuk memastikan keamanan dari pasiennya tersebut. Atau misalnya dari pasien itu ada tanda-tanda misalnya wajahnya pusat, terus muncul nyeri dada. Nah, itu latihan ini dihentikan.
selanjutnya yaitu fase keempat. Pada fase keempat ini lebih ke arah rehabilitasi jangka panjang, lebih ke memberikan edukasi kepada pasiennya. Untuk programnya bisa diberikan treadmill untuk 2 kali seminggu, terus jalan santai, terus naik turun tangga, ergo cycle maksimal 30 menit. Untuk fase ketiga dan 4 ini lebih kita kearahkan pasien untuk berkunjung atau ke klub jantung sehat. Demikian video dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.